Tolong. 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 Ada orang di sana. Tolong. Ada manusia di sini. Tolong. Jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Tolong. 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 Jangan pergi. Tolong. Tidak ada yang sudi untuk menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir? 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 Ada apa, Mudasir? Kamu tidak kenal saya? Saya Atikah, istrimu. Bagaimana bisa kamu datang ke ruang ini? Saya tahu, saya sudah tidak secantik dulu lagi. Dulu, kamu sering bilang saya cantik. Iya, saya tahu penyiksaan ini membuat saya tidak secantik dulu. Jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Jika kamu masih di situ, tolong saya. Bebaskan saya dari perangkap ini. Lalu, kita bisa pulang bersama-sama. Kemarilah, Mudasir. Mendekat. Agar kita bisa saling bersentuhan. Mudasir, suamiku. Apa kamu ingat dengan momen-momen kita bersama? Saya rindu ketika kita jalan-jalan ke taman. Kenapa diam saja, Mudasir? Saya tersiksa, Mudasir. Tersiksa. Kenapa tidak menolong saya? Sebelum dijebloskan di ruang ini, saya dipukuli. Semua anggota majikan saya ikut memukuli saya. Saya tidak berdaya. Saya menangis, berteriak, bertanya, apa salah saya?
Jawabannya hanya drama dan teriakan saja. Atika. Dasar! Bajingan bangsat! Pencuri, maling! Apa salah saya? Setelah saya dipukuli, kepala saya ditutupi oleh karung lalu diseret. Sebelum pintu dikunci, mereka membuka karung dan ternyata saya di sini, di ruang ini, sampai sekarang. Saya bersumpah, Mudasir, saya bekerja. Saya mendapat upah karena saya bekerja. Saya bukan pemalas. Saya selalu bangun sebelum subuh. Saya menyapu dan saya mengepel. Ya. Lalu saya mengelap perabotan. Dan saya juga memasak. Saya melakukannya sendiri. Semua saya lakoni dengan gembira dan ikhlas. Mungkin kesalahan saya karena menolak ajakan Tuhan saya. Waktu itu, Nyonya dan anak-anaknya menginap di luar kota. Dan dalam keadaan mabuk, Tuhan masuk ke kamar saya dan mengunci kamar saya. Dengan isyarat tangan, dia menyuruh saya untuk berbaring di sampingnya. Saya hanya diam. Kemudian, dengan mata melotot, dia kembali menyuruh saya untuk berbaring di sampingnya. Saya menggelengkan kepala. Tubuh saya gemetar. Tidak! Saya diperkosa. Satu bulan kemudian, nasib masa depan saya ditentukan. Anak lelaki dari majikan saya mengaku telah kehilangan uang. Begitu pula dengan anak perempuan mereka. Lalu,
Tuan saya kembali mengeluh telah kehilangan uang. Kali ini jumlahnya banyak. Dan sayalah yang harus menanggung akibat dari akibat ini. Saya dipukuli lagi. Bertubi-tubi. Dengan setrikaan panas, karena saya sedang menyetrika saat itu. Sakit, panas. Saya dijadikan kambing hitam karena peristiwa itu. Padahal bukan saya pelakunya. Memang aneh. Penyiksaan yang tidak jelas konsepnya. Tapi itu kenyataan. Saya mengalaminya. Ada apa dengan majikan saya? Ada apa dengan bangsa ini? Beruntunglah mereka yang berasal dari Filipina. Presiden mereka pun peduli dengan nasib para TKW, terutama yang bekerja di mancanegara. Kita, kalau punya uang, diperas habis sampai tulang sumsum. Bicara soal kekerasan penanganan terhadap TKW seperti saya ini, selalu membuat dada saya begitu sesak. Kenyataan yang sangat terang benderang itu tidak diakui sebagai kenyataan. Karena mereka malas untuk menanggapinya. Tidak sudi tangan mereka menjadi kotor dan energi yang dihamburkan. Ya, karena tidak ada komisi yang berlimpah dalam setiap menangani kasus yang menangani kasus terhadap para TKW. Persoalan bahasa pun menjadi hambatan. Mana bisa menang jika dilakukan dengan bahasa Tarzan? Belum maju pun kita sudah kalah lebih dulu. Akibatnya, kita yang selalu menjadi korban dikorbankan. Mudasir, kenapa diam saja? Apa kamu tidak percaya dengan cerita saya? Saya bersumpah, Mudasir. Saya bersumpah demi Tuhan saya masih suci. Jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Saya butuh kehadiranmu, Mudasir. Nyata atau hayalan, itu tidaklah penting. Saya butuh kamu.
Walaupun itu hanya hayalan, tapi kamulah satu-satunya harapan saya. Tidak ada yang sudi untuk menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir! 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 Di mana kamu, Mudasir? Jangan pergi. Jangan berpaling. Jangan tinggalkan saya, Mudasir. Saya butuh kehadiranmu. Nyata atau hayalan, itu tidaklah penting lagi, Mudasir. Jika kamu pergi, saya akan sendiri. Mana bisa saya bertahan? Saya sudah habis. Tidak ada siapapun lagi. Saya tidak punya harapan. Saya rela mati jika memang saya harus mati. Tapi saya wajib menceritakan peristiwa yang telah saya alami. Kesalahan saya harus dijelaskan. Penyiksaan yang saya alami harus diadili. Saya sudah lelah untuk meminta tolong. Entah berapa ratus kali saya sudah meminta tolong. Dan tidak ada satupun yang datang untuk menolong. Apakah Anda yang merasa kehilangan saya? Sehari dua hari hilang bisa dimaklumi. Tapi sebulan itu sudah cukup membuat para masyarakat curiga. Pembunuhan! Yang saya alami bukanlah pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental. Tapi jangan tolong saya. Tolonglah kita semua. Kita di pinggir jurang.